wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya film ini berhasil mendarat di Tangerang, ya. Agen-agenku mana katanya datang ya? Udah Sediana katanya dan kawan-kawan. Oh iya, terima kasih Bu, ya. Di sini ada toko keke juga, jadi kalau misalnya penasaran langsung bisa belanja ya. Biar langsung kekeh gitu ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya pertama bersyukur kepada Allah tadi dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk hadir memberi penghargaan kepada film kami, yaitu Dua Kodi Kartika dokumenter, sebetulnya langkah awal dari film layar lebar. Jadi insya Allah film Dua Kodi Kartika ini akan tayang di XX1, mudah-mudahan tahun depan di sekitaran Idul Adha. Kita lagi rancang scriptwriter sekarang, skripnya. 1 Oktober ini saya bersama director ke Melbourne lagi untuk yang kedua kalinya untuk membangun film layar lebar. Tepat malam ini di Republika kami rapat dengan meeting dan belajar film dengan Pak Avesina Subli, produser dari Laskar Pelangi. Jadi mudah-mudahan nanti mudah-mudahan bisa lebih ngehit lagi dari Warkop DKI ya. Amin. Punyanya Falcon. Kita juga takzim dan juga mengapresiasi Habi Nafin Frederica dari Falcon Pictures yang pencapaiannya luar biasa, 5 juta penonton. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi inilah sebuah film perjalanan seorang wanita, Ibu Ika Kartika, yang di 2012 secara tidak sengaja bertemu dengan saya. Kemudian setahun pertama memaksa saya bergabung ke Keke, cuma saya nggak mau, ya, masih sombong gitu ya. Mungkin karena Bunda Tika doanya nggak berhenti-berhenti, akhirnya saya luluh juga, nggak tahu pakai ramuan pelet yang mana. Akhirnya saya Januari melabuhkan cinta saya ke Keke dan kemudian mengabdikan diri di Keke Busana sebagai direksi dari Januari 2014. Apa yang membuat sebetulnya Bapak Ibu sekalian film ini lahir? Panjang ceritanya. Jadi di awal-awal sebenarnya saya merasakan betul setelah masuk di Keke Januari 2014. Itu dunia saya berbalik 180 derajat. Dari yang semula motivator, ditepuk tanganin orang, dipuji orang, masuk ruangan dilayani, tiba-tiba harus angkat karung, dimaki-maki, lalu kemudian kerja di Keke dan punya atasan. Ya. Sebelumnya saya preman, freeman, ya. DO dari ITB nggak punya bos. Tapi kemudian setelah jadi CEO punya komisaris, mendadak dunia saya tegang nggak karuan. 3 bulan pertama adalah kontraksi kehidupan saya yang luar biasa. Meeting di rumah beliau sampai jam 1 pagi, setengah 2 pagi, pagi-pagi bangun lagi, kerja lagi. Dan itu menurut saya benar-benar pengalaman yang akhirnya membentuk saya. Alhamdulillah saya tidak memutuskan resign, walaupun di 6 bulan pertama sangat terfikirkan. Tapi kemudian setelah terus saya akhirnya menemukan Randy Saputra yang baru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngelihat saya sering nulis, produktif, itu baru-baru saja, ya. Itu baru-baru saja. Setelah saya masuk Keke, saya kemudian hidup saya mendadak serius gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bunda Ika Kartika lah yang mendidik saya dengan keras, dan atas semangat itu saya ingin sebetulnya memperkenalkan filosofi-filosofi bisnis Bunda Tika yang sebetulnya sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat padat ke publik. Saya sering sekali mengajak Bunda Tika atau menginisiasi undangan off-air untuk seminar-seminar, tapi Bunda Tika ini orangnya pemalu gitu ya. Jadi kalau misalnya diundang seminar banyak tidak mau berkenan hadir. Tetapi yang saya lihat adalah beliau mau bertemu dengan media. Nah, ini yang kita ambil kesempatan. Oh, beliau ternyata mau cerita dengan media karena media datang ke rumah. Beliau ngerasa nggak banyak orang gitu loh. Padahal yang nonton media juga banyak gitu ya. Akhirnya masuk Trans 7, ada Merajut Asa dan seterusnya. Lalu kenapa hadir film ini? Awalnya saya bikin buku, Bapak Ibu sekalian. Setelah bikin buku, nggak sengaja 2 tahun yang lalu ketemu salah seorang mentor saya, produser dari Maxima, Bang Odi Mulya, ada wacana buat film. Nah, Bunda Tika itu paling nggak mau ke-expose kayak gini. Jadi dia bilang enggak lah, nggak usah bikin film dan seterusnya. Tapi saya tahu bahwa film ini adalah kerangka untuk edukasi marketing yang bermanfaat gitu. Kalau misalnya saya hanya usaha memplacement iklan Keke di marketing di media-media Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu cuma lihat iklan kami, orang cantik, cakep pakai baju Keke udah.
Tapi menurut saya film menjadi sebuah edukasi, inspirasi, hiburan dan juga marketing yang luar biasa gitu loh. Bapak Ibu nggak perlu saya liatin Keke dari awal cerita sampai akhir gitu loh. Bahkan nggak usah ada logo Keke sama sekali juga Bapak Ibu pasti tahu ini cerita tentang Keke. Nah sehingga lahirlah semangat bikin film. Tapi karena nggak boleh cerita tentang dia, sebetulnya kami membuat film anak. Ya, kami membuat film anak, uangnya udah siap, tapi ternyata proyeknya gagal, film anak itu. Susah kita mencari legalitas yang baik untuk musik anak karena terlibat banyak komposer. Akhirnya kami memaksa Bunda Tika untuk difilmkan karena sutradara udah dibayar, produser udah dibayar gitu ya, semuanya udah jalan. Jadi ini proyek kecelakaan. Kecelakaan yang baik. Dan juga Bapak Ibu sekalian sebetulnya nggak di XX1, sebetulnya kami mau YouTube-kan saja. Jadi kami sebetulnya mau di YouTube-kan saja, nggak usah diputer di XX1 gitu. Tetapi ketika saya berusaha mencari yang terbaik, nggak sengaja ketemu sutradara pemenang Eagle Awards, Mas Ali Eonoya ini, finalis Eagle Awards Metro TV. Lalu ada Mas Ipung, beliau adalah DOP junior yang terlibat banyak di film layar lebar. Hasilnya bagus. Nah begitu hasilnya bagus, kebetulan saya sudah banyak ngobrol dengan manajemen XX1 dan akhirnya silakan sewa bioskop untuk memutar ini. Gala premier 1.000 orang di Epicentrum dan ini adalah rangkaian roadshow kita berjalan Jabodetabek ya. Per 1 September, mohon maaf sekali harus nonton pagi-pagi karena kita harus nonton di luar show reguler yaitu jam 9.30 sampai 11.30. Dan Bapak Ibu hadir di sini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini kali pertama ikut seminar di dalam bioskop, oke? Ya. Ya ini the first experience seminar dalam bioskop. Semoga menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Kawan-kawan saya batasnya jam 12 setengah 12, Mas Dayat. Oh 12 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin masuk Bapak Ibu dalam 20 menit ke depan, gak lama. Apa topik yang ingin saya sampaikan sesi motivasi pada kali ini ya? Ini adalah nonton bareng ketiga. Jadi hari Selasa nonton di Bogor, hari Rabu kemarin nonton di Mega Mall Bekasi, Selasanya di Botani Square Bogor. Hari ini kita nonton di Tang City. Besok di Jakarta di Kokas, benar ya? Kota Kasablanka, dan nanti hari Sabtunya di Depok XX1. Bapak Ibu sekalian, di sesi Tangerang ini saya ingin angkat tentang rahasia bergerak. Tentang apa? Rahasia bergerak. Jadi memang dokumenter ini sangat sederhana, lalu kemudian kita mengcapture kehidupan Bunda Tika yang memang sebenarnya. Bahkan konflik dengan Bu Rus itu saya sebagai produser cukup kaget karena itu muncul di tengah riset. Jadi setelah Mas Ali Eonoya wawancara banyak orang, ternyata ada orang yang merasa ditinggalkan. Dan itu berani diangkat. Saya sedikit tengkar sebetulnya dengan sutradara karena dan akhirnya jadi diangkat jadi konflik dan akhirnya jadi bagus menurut saya. Bunda Tika ingin hadir apa adanya dan Bunda Tika bilang ya udah hadirkan apa adanya. Dokumenter ini kalau misalnya Bapak Ibu resapi, kalau kita lihat Ika Kartika sekarang rasanya tepuk tangan diri kita ya. Maksudnya saya juga ngelihat waktu saya syuting di Melbourne, bagaimana Bunda Tika bisa menyekolahkan kedua anaknya di apartemen yang layak gitu kan. Lalu kemudian berhasil melakukan pencapaian ini dan itu. Tapi sejatinya Bapak Ibu sekalian, Bunda Ika Kartika itu setelah kita telaah masuk ke proses dokumenter, ngelihat foto albumnya, ya sama aja dulu, mungkin mirip-mirip sama kita. Bahkan cobaannya mungkin lebih berat dari kita. Takdir rumahnya di Bojonggede, Bu. Ini ada yang pernah ke Bojonggede nggak? Saya berat ini menjelaskannya nih, ya. Jadi Bogor, kesana lagi, masuk lagi Bilabong, ketemu Komplek Pura Bojonggede, di situ rumah beliau di belakang lagi. Kita menyebutnya Blok L, ya. Dan cukup perjuangan lah kalau mau sampai ke sana. Dan itu beliau sudah tinggal di sana dari tahun 98. Dan coba bayangkan ini ya, bayangkan ini. Mimpi bisnis itu, melangkah bisnisnya Bunda Tika itu dimulai pada saat 98. Beliau sekretaris direksi Tiga Raksa yang menyediakan data, menyusun jadwalnya Bu Durya Sungkar dan seterusnya. Tiga Raksa lagi kolaps karena sembako lagi luar biasa di tahun 98 itu. Negara lagi chaos. Pak Farid, geologi ITB, ya, geolog, beliau juga kehilangan klien. Klien-kliennya pada pergi ke luar negeri. Ya kan?
Tapi di tengah itu beliau mulai punya mimpi, memancang mimpinya di saat susah. Nah, ini pelajaran penting. Dan setelah dia pancang mimpinya, saya harus bergerak, saya harus menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Beliau memancang mimpinya, setelah itu beliau bergerak dengan 40 potong baju. Makanya saya dari berbagai macam judul yang saya nyangkut, saya lebih senang dengan Dua Kodi Kartika, DKK, Dua Kodi Kartika. Karena disitulah semangat bergeraknya. Bergerak dengan apa yang memang ada. Maka kalau misalnya kita lihat pencapaian hari ini Bapak Ibu sekalian, rahasianya cuma sederhana. Rahasianya adalah bergerak. Rahasianya adalah apa? Bergerak. Dan ini yang sebetulnya menjadi permasalahan kita hari ini. Saya ingin mulai ya. Ada 3 hal tentang bergerak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama begini. Ketika memang kita sedang jatuh ya, lalu kemudian banyak tribulasi, cobaan, krisis moneter, sales nggak bergerak, lalu kemudian banyak hal lah di bisnis, di rumah tangga, masalah-masalah lain, tribulasi yang menghampiri kehidupan kita. Salah satu cara sebetulnya keluar dari itu semua yang pertama kali sebetulnya adalah cukup bergerak. Cukuplah apa? Bergerak. Whatever it takes, apapun yang terjadi, whatever it way, apapun caranya. Walaupun gak nyambung sama solusinya. Nah ini dia yang penting ya. Tadi Bunda Tika bilang kan, jual sembako gak laku, jual apa, jual minyak goreng, banyak ceritanya. Kalau misalnya masalah rugi-rugi, masalah ditipu orang banyak banget. Cuma ini yang paling penting, bergeraknya. Karena apa? Masalah itu kalau misalnya mencengkram hidup kita Bapak Ibu sekalian kayak pegulat. Kalau kita makin diam, dia makin mencengkram. Kalau kita makin mellow, hidup jatuh. Aku jatuh, tersayat. Hidupku tidak beruntung. Baru kita menikmati tuh, nangis-nangis di bantal, sampai bantal bisa diperes. Ada nggak yang pernah mengalami gitu Bu? Ya kan? Sampai guling bisa diperes, kita menikmati itu. Maka masalahnya akan semakin keras Bu, mencengkram ya, menekan kita dan membayang-bayangi. Pikiran kita akan diliputi dengan masalah itu, berputar di kepala kita, mengalir dalam aliran darah kita. Itu yang bikin akhirnya ginjal tidak bekerja dengan baik, jantung tidak bekerja dengan baik, tekanan darah meninggi ya. Lalu kemudian metabolisme tubuh terganggu ya. Hormon endorfinnya tertekan, hormon stresnya naik gitu. Dan itu membuat dampak ke kesehatan, ke hubungan kita dengan keluarga dan seterusnya karena kita tidak bergerak. Rahasia bergerak yang pertama adalah ketika kita bergerak ya, ternyata pikiran kita itu akan terbagi pada geraknya Bu, tidak pada masalahnya. Ini rahasianya. Jadi saya ingin dorong Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kalau bermasalah, kalau ada sesuatu masalah yang benar-benar menekan kehidupan, caranya adalah gerak dulu. Banyak yang curhat ke saya ke Messenger, Kang Randy aku pusing Kang Randy, begini-begini, kuliah nggak masuk di tempat kampus yang bagus, di rumah juga bete, ini. Saya tanya, kamu aktivitas sehari-hari di mana? Ya di rumah. Dia bilang kayak gitu. Keluar, dia bilang. Keluar ngapain Kang? Apa yang dikerjain? Banyak. Di Jakarta, Jabodetabek ini ada komunitas pejuang subuh, ada komunitas hijabers, ada masjid. Nah coba aja tuh pel masjid, ya kan? Gerak tinggal di DKM. Banyak aktivitas-aktivitas event, kepanitiaan yang butuh relawan. Saya bilang gabung, join, bergaul. Ini kebetulan saya ngelihat udah rada senior ya, jadi mungkin punya keponakan. Bu, kalau ada keponakan udah mulai aneh ya. Di rumah cuma nonton Korea di YouTube, pakai wifi. Putus tuh wifi. Cabut IndiHome-nya sampai tiang-tiangnya. Cabut aja kabel IndiHome-nya Bu. Jangan kasih modem, banting aja modemnya. Biar dia keluar, nge-wifi di kafe. Ya apa-apa. Jangan di rumah, hati-hati Bu. Kalau sudah punya anak sedangnya di rumah. Habis mandi, kamar mandi, kamar lagi. Kamar mandi, kamar lagi. Itu jelek. Bagi seorang cowok ya, kalau udah cowok begitu, pria, dia nanti nggak bisa bertemu sama dirinya. Bagi wanita nanti susah, siapa yang mau ngelamar di rumah terus? Selingnya kayak apa bingung, ya kan? Iya Bu, gimana orang mau ngelamar, orang mau kenal gitu, kalau misalnya di rumah terus. Jadi ini yang benar-benar harus jadi perhatian, bergerak. Coba ulangi apa? Bergerak. Dengan bergerak Bapak Ibu punya fokus baru ya. Bisnis boleh bangkrut, bergerak aja Pak. Silaturahmi, ketemu orang. Sales boleh turun, bergerak aja. Silaturahmi, ketemu orang. Jangan udah mah
Jatuh, kemudian memutuskan tidak bergerak dan diam. Apa yang bikin ini jalan, Bu? Apakah saya tidak punya masalah bikin ini? Masalah, Bu. Saya hadir dengan proposal musik anak, film anak. Saya hadir dengan mimpi ingin jadi the next petualangan Sherina. Musiknya sudah ada, Bu. Kita remake, anak-anaknya udah audisi, Bu. Beneran. Nggak bohong saya. Uang saya udah keluar 60 juta, ya. 10 juta, sekian juta. Total 90 juta saya udah keluar uang. Gagal di tengah jalan, Bu. Dibatalkan satu pihak. Bingung saya. Wah, ini kok jadi nggak jadi? Bingung saya, Bu. Bingung beneran. Sementara uangnya sudah landing di Inspira Pictures. Bendera perusahaannya udah jadi. Inspira Pictures siap bikin film. Akhirnya bingung. Akhirnya saya maju. Dua Kodi Kartika layar lebar. Cuma pada saat itu keputusan Bunda Tika adalah keke jualan baju. Kita nggak bikin film, kalau kamu bikin film, nih, saya sebut aja ya, 500 juta. Nih 500 juta kamu bikin. Film apa 500 juta, Bu? Aduh, layar tancap bisa. Apa 500 juta, artisnya berapa? Nggak cukup. Tapi saya, Bu, terus bergerak. Saya bilang sama Ali, Li, kita, kamu kan dokumenter Eagle Awards nih. You kan dokumentarian. You kan orang hebat di dokumentarian. Bisa nggak bikin dokumenter? Cuma gimana caranya dokumenternya jangan garing. Jangan sampai kayak video company profile, ya. Pokoknya dokumenternya tuh yang ngena gitu loh, Li. Akhirnya saya ngobrol sama Ali, bergerak jadi nih dua Kodi Kartika dokumenter. Dan ketika jadi, Bapak Ibu sekalian, target uang bikin film kurang lebih sekitar 5 miliar bikin film medium. Marketingnya kita mau kerja sama beberapa perusahaan-perusahaan besar, multi corporate nasional. Bikin produksi filmnya kita pancang di 5 miliar. Beberapa ongkos produksi kita kerjasama sama beberapa pihak. 5 miliar itu akhirnya terjawab, Bu, setelah filmnya ini gala premier. Ada satu mitra kami yang sudah statement secara lisan untuk siap 3M. Ya. Ada satu orang lagi yang bilang, oke Ren, kelihatannya kamu bisa deh untuk maju. Gua masuk 2M. Akhirnya saya pegang berapa sekarang? 5 miliar. Langsung 1 Oktober ke Melbourne lagi. Langsung nelpon teman-teman yang ada di kedutaan Canberra. Begitu bergerak, keluar tuh kesempatan. Nah, ini ilmu kedua. Dengan bergerak ternyata jalan-jalan terbuka. Coba ulangi apa? Dengan bergerak, jalan-jalan terbuka. Ya. Banyak yang ngomong di luaran sana, wah susah masuk XX1, oh prosedurnya susah gini-gini. Enggak kok, Bu. Enggak. Saya ketemu sama manajer marketing, ya, kemudian ngobrol banyak dengan Exxon, sederhana aja. Asal nanti filmnya memang punya fundamental branding, lalu kemudian setelah tayang laris, ya udah bisa masuk XX1. Kalau filmmu laku, ya diputer di XX1. Kalau nggak laku, ya sorry, 2 hari turun. Sederhana, gitu. Ternyata mudah gitu loh. Setelah kita jalanin, ketemu sama XX1, ketemu sama beberapa kawan-kawan yang ngerti film. Akhirnya Laskar Pelangi pernah 4,6 juta. Bang Hafezina Subli mau ngajarin kita tentang gimana mendevelop film. Bahkan mau terlibat di dalamnya. Bahkan di meeting pertama, Bu, saya tuh sore ngisi di Lipia. Ini kan saya 6 hari roadshow 26 titik nonstop. Ini sebetulnya latihan, Bu, ya. Nanti kalau film layar lebarnya udah kebungkus, kita mau 500 titik roadshow. Saya nggak tahu nih badan saya jadi apa nanti 500 titik roadshow. 100 hari 4 bulan, 1 bulan 25 hari. Ajaib, Bu, hari ini saya sore ini ngisi di Lipia. Lalu kemudian kata Bang Hafez, ayo kita meeting. Kalau bisa ada papan tulis. Saya bilang, ya udah di Citos. Tapi di Citos papan tulis di mana, Bu? Di Citos itu tempat makan. Lalu saya bilang, saya punya teman di Republika. Itu dekat Pejaten, karena rumah beliau di Pejaten kan. Saya punya teman di Republika, di Pejaten. Pemretnya mungkin bisa pakai Republika. Langsung kata teman saya, Ren, kalau mau meeting pakai Republika. Bayangin, Bu, di meeting film pertama, ya, film Dua Kodi Kartika sudah meeting di Republika. Sudah punya kawan media. Dan Pemretnya bilang, aku ikut. Ya, kalau nanti oke, Republika turun. Wah, udah. Erick Thohir ini bisa join. Gitu. Jadi begitu bergerak, jalan kebuka. Coba lagi apa? Begitu bergerak, jalan kebuka. Begitu melangkah, ketemu lagi. Waktu saya cuma punya mimpi, aneh pengen bikin film. Itu nggak jelas, Bu. Jalannya nggak jelas. 5 miliar dari mana, sama siapa, dibantu siapa, nggak jelas, Bu.
unclear, ya. Shadow, dusty, bahasa Arabnya mutasyabihat gitu, kabur. Bingung kita, tapi setelah bergerak dapat jalan. Dan kalau boleh cerita, 4 SD, Randy dulu suka nonton sinema-sinema, ya, Ira Wibowo. Ya, saya sekarang umur 30 tahun, kira-kira mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya 4 SD sekitar usia 10 tahun, itu saya nonton Ira Wibowo sinema-sinema, film nasional Fathahillah Igo Ilham. Ada yang ingat nggak? Fathahillah Jakarta gitu, Fathahillah perjuangan Fathahillah yang di Jakarta, difilmkan sama Igo Ilham. Dan tayang di Balikpapan. Balikpapan itu nggak ada XX1, sekarang aja baru ada di atas Balikpapan Superblok sama di Balikpapan Superblok dengan Pasar Baru Square. Kalau dulu nggak ada XX1 di Balikpapan, zaman saya 4 SD. Jadi Balikpapan itu ketemu peradaban baru sekarang-sekarang. Begitu saya nonton, Bu, ternyata cuma saya yang beli tiket. Jadi Gelora Teater itu pintu teater 1 telah dibuka, itu 1 gitu loh. 2 berurut. Kok teater saya nggak buka-buka? Saya datangin tuh mbaknya, Mbak ini kok belum? Dek, uangnya dikembalin aja ya, yang beli cuma kamu, gitu. Saya pakai celana pendek tuh nonton Fathahillah. Dari situ seorang Randy kecil punya cita-cita bikin film. Jadi ini cita-cita dari saya usia 4 SD. Gitu loh. Saya seneng sama dunia film, saya bikin film. Shadow, Bu. Tapi ketika melangkah ketemu jalan, bisa jadi produser. Jadi yang pertama, bergerak, coba lagi. Bergerak menyehatkan pikiran. Coba lagi, bergerak menyehatkan pikiran. Membuat Anda tidak fokus sama masalah. Dan yang kedua, bergerak menemukan jalan. Coba lagi, bergerak akan, Bapak Ibu akan menemukan jalan dengan bergerak. Jadi sama kayak kita nyetir dari dari Jakarta, dari Tangerang ke Bandung. Yang kita bisa lihat hanya 100 meter ahead ke depan. Yang kita bisa lihat hanya 200 meter ke depan. Apalagi kalau berkabut, ya. Yang kita lihat hanya mungkin 20 meter, 30 meter. Kita nggak akan lihat Bandungnya. Kita nggak akan lihat jembatan Pasupatinya. Kita nggak akan lihat gedung satenya saat di Tangerang. Saat di Tangerang kita nggak akan lihat gedung satenya, Bu. Beneran. Coba aja jalan ke Bandung, kelihatan nggak gedung sate? Horor banget kalau sampai kelihatan, Bu. Capek banget hidup Bapak Ibu sekalian. Tapi sama Allah pandangan kita dibatasi. Kita cuma bisa ngelihat jalan tol. Masuk jalan tol, kita cuma bisa lihat jalan tol. Bekasi, Karawang, masuk Cipularang. Bertahap kita lihat jalan itu, Bu. Tapi kalau kita jalani, nyampe nggak? Kelihatan nggak? Kalau dijalani, Bu. I have no idea. Siapa sutradara yang benar? Siapa director fotografi yang benar? I have no idea. Siapa nanti musik yang benar? Yang nyanyi soundtracknya siapa? Saya cuma punya mimpi. Bagusnya Meli nih, gitu. Bagusnya produser yang junior nih. Bagusnya DOP yang ngerti nih. Bagusnya. Saya cuma bermimpi itu, Bu. Allah kasih semuanya. 3 bulan yang lalu ketemu Meli di Bekasi. Saya udah bilang sama Mbak Meli mau buat film gini, gampang ngomong sama Aquarius. Ini nomor telepon saya. Meli, jadi. Ya. Tentang ilustrasinya gimana? Tia Subiakto, nyambung Tia Subiakto. Lalu kita butuh orang yang berpengalaman. Pak Hafiz Nasubli pernah bikin Laskar Pelangi, nyambung sama Pak Hafiz Nasubli. Kita butuh teman-teman media, Republika, nyambung langsung sama Republika. Kita butuh bagaimana film kita disponsori corporate, sama seperti AADC disponsori Aqua, nyambung sama Telkomsel. Warnanya sama kan? Merah-merah. Itu dari sekarang sudah latihan, Bu, kerjasama sama Telkomsel. Makanya merah gitu. Tapi kalau nggak jalan, nggak ketemu. Kalau nggak jalan apa? Nggak ketemu. Dan saya bilang sama tim, ayo kita jalan, ayo kita bergerak. Kita punya film dokumenter, nggak perlu reguler, tapi kita bergerak, ya. Kita sewa bioskop, kita bikin acara sendiri, kita ambil kesempatan yang udah XX1 berikan. Ayo melangkah gitu loh. Ayo bikin poster yang bagus. Ini poster saya edit berkali-kali. Poster pertama datang. Ini mau bikin poster seminar edukasi apa film, ganti. Masuk lagi, jelek, datang lagi, ya lumayan. Feel-nya udah kayak film layar lebar. Lalu saya bilang poster siapkan, backdrop siapkan. Pantaskan diri, bergerak. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga yang terakhir adalah bergerak itu mengundang pertolongan Allah. Karena, ini ada karenanya. Karena bergerak itu adalah bersyukur. Ini yang kita lupa. Bergerak adalah apa? Gini Bu.
kalau ibu punya anak, dikasih motor. Setelah itu dia bilang, mama cuma bisa kasih motor Avanza dong. Gemes gak bu sama anak ibu? Udah capek-capek dibeliin motor, syukur-syukur dikasih motor, kamu lihat no, temen lu tong, nah gitu ya. Masih pakai angkot. Nah kita itu, waktu gak bergerak, sama sebetulnya. Gimana mau bergerak ya Allah, modal cuma 500 juta. Film apa 500 juta, udah aja kita bubar, gitu kan. Saya gak mau bu. Begitu saya dapat equity 500 juta, jegrek, yuk bikin film. Saya berpikir, apa yang terbaik dari seorang Randy Saputra mensyukuri karunia 500 juta ini? Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, thank you banget, alhamdulillah engkau sudah kasih 500 juta. I will move, I will take a step. Saya bilang, saya akan melangkah. Ternyata benar, begitu melangkah, saya akan melangkah dengan maksimal ya Allah. Gala premier di Epicentrum, kumpulin media, kumpulin pers. Akhirnya Allah mempercayakan, ya udah Ren, 500 juta kamu oke, sekarang kamu saya percayakan 5 miliar. Begitu buka budget anggarannya Falcon, Falcon bikin film Warkop 25 miliar, 10 miliar produksi, 15 miliar marketing ya. Lepas lutut rasanya, ya gitu. Ya Allah ya Rabbi, Falcon 25M, uang dari mana aku? Cuma saya ingat ini 5 miliar perlu disyukuri. Saya bilang ya Allah nggak perlu 5 miliar. Ya, HB Naven juga mulai bikin dari ambilkan bulan, owner Falcon juga mulai dari haji backpacker. Beliau mulai dari start small things. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah tenaga ya Allah, engkau sekarang percayakan 5 miliar, aku akan bergerak dengan 5 miliar yang ada. Jadi bu, kemarin ini di Melbourne, baru pertama kali dalam sejarah eksekutif produser jadi soundman. Jadi soundman bu, pegang mic supaya murah. Jadi kru cuma pergi 4. Saya orang finance, jadi orang finance Mas Rangga itu merangkap asisten produksi, merangkap backup memory card, bawa tripod. Pokoknya saya bilang ayo bergerak dalam keterbatasan, 4 people. Karena kalau lebih apartemennya nggak cukup. Gitu. Jalan bu, saya jadi soundman. Yang tadi cerita di pinggir danau itu saya di belakang bu, soundman, kedengerin gitu. Ya, tapi kan nggak boleh masuk, nggak lucu kalau masuk. Itu bukan Taman Kebun Raya Bogor ya, tersinggung saya. Itu Botanical Garden Melbourne itu, mahal ya, mahal syutingnya. Ya, bebeknya itu bebek Melbourne, bukan Kebun Raya Bogor. Banyak yang bilang Kang Kebun Raya Bogor, tersinggung saya. Udah jauh-jauh dikira Kebun Raya Bogor. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga, melangkahlah, ayo, jangan kebanyakan ngeluh, ya. Ya Allah, nggak cukup ya Allah, gimana mau jadi agen keke mahal? Melangkah dulu, temui Bu Rosdiana jadi reseller. Ini iklan ya. Jadi temui, mana Bu Rosdiana ya? Tuh, ada Bu Rosdiana, temui, ya. Ada Bu Yanti juga di sini kalau nggak salah, temui, gitu loh. Tokonya datangin, Bu, aku mau jualan keke gimana? Gitu, luar biasa. Kalau nggak salah di sini 1,5 miliar, 2 miliar sendiri nih, Tang City. Ayo melangkah gitu loh. Nggak bisa modal dropship dulu. Ya. Nggak bisa jual gambar dulu. Ayo melangkah. Saya ini kebanyakan gini ya, makanya kalau saya punya sekolah bisnis di kartika.com, sekarang lagi materi mental. Ya. Sekarang lagi materi mental, jangan ngeluh, jangan nyalahin orang, jangan mikirnya ini, bersyukur, melangkah, bergerak. Itu dulu bu. Karena percuma nanti dikasih bisnis tool. Dikasih bisnis tool, produk, market, penetrasi, promo. Nanti kebanyakan ngeluh. Promo gimana Kang? Uangnya nggak ada. Gitu tuh, kesel saya. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ayo ya bergerak. 1, menyehatkan pikiran. Apa? Menyehatkan pikiran. Sehat juga badan, bergerak keluar, oksigen bergerak gitu, ketemu kesempatan lain. Nah, yang kedua adalah ketemu jalan. Apa? Ketemu jalan. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Saya juga bikin film ini nggak kelihatan 5M-nya kok, nggak apa-apa. Dan ini saya 1 Oktober bu, nggak jelas juga, Dubes bisa ketemu nggak, Melbourne, Canberra itu 8 jam. Saya ketemu siapa di Melbourne, apakah Monash University mau jadi masuk di marketingnya film, ya cost marketingnya film, dia mau masuk sponsorship, saya nggak ngerti. Saya cuma beli tiket, beli visa. Ya begitu di sana ya udah bergerak aja. Kalau nggak ketemu siapa-siapa, ya gimana kek, apa kek, foto-foto kek. Udah pokoknya jalan aja dulu ke Melbourne gitu loh. Ditanya tadi malam sama Bunda Tika, Ren kamu rencana di Melbourne apa? Nggak ada rencana, saya bilang.
Pokoknya saya mau ke Melbourne. Kita develop tempat, mungkin ketemu temen apa, karena kita mau maju layar lebar sama director, sama sutradara. Bergerak. Insya Allah ketemu jalan, tenang aja. Dan yang ketiga adalah bergerak. Kalau bergerak, bukti. Oh, apa yang aku kasih, kamu lakukan. Oh, apa yang aku kasih, kamu manfaatkan toh. Itu maksudnya Allah tuh pengen kita lihat gitu loh. Allah itu pengen kalau kita dikasih 10 rupiah, apa yang kita bisa lakukan dengan 10 rupiah? Bergerak enggak gitu. Kalau kita dikasih 100 rupiah, kita bergerak enggak? Jangan kita expect, pengen 100 rupiah, 1000 rupiah, tapi 10 rupiah kita nggak syukuri. 10 rupiah kita nggak gerak, gimana Allah mau ngasih 100? Dikasih 500 juta kita nggak gerak bikin film, gimana Allah mau ngasih selanjutnya? Sekarang dikasih 5 miliar saya ini bisa aja nih. Ya Allah nggak cukup, Falcon 25 miliar. Bisa aja saya ngomong gitu. 15 miliar marketing, artisnya 10 miliar supaya bisa roadshow segala macam dan seterusnya. Saya bisa aja ngomong begitu. Tapi enggak, saya akan tunjukkan ya Allah 5 miliar saya akan syukuri. Saya akan melangkah dengan 5M. Dengan seefisien mungkin, dengan sebaik mungkin. Maka lihat ya Allah, hambamu mensyukuri 5 miliar yang ada. Semoga film yang nanti hadir di layar ini bisa menghibur, bisa menjadikan bawa manfaat bagi umat gitu. Dan akhirnya bisa menjadi amal soleh bagi saya secara pribadi. Udah melangkah aja. Siap Bapak Ibu sekalian? Tahun depan nonton lagi ya. Penting. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya mendoakan di sini, kita berkumpul di sini ya.